Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmat yang masih senantiasa Allah anugerahkan kepada kita, baik lahiriah kita maupun jasmaniah kita, yang dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, baik yang menyangkut hakullah atau hak-hak kita kepada Allah maupun hakul adami, hak-hak kita kepada sesama manusia, yang semuanya ketika kemudian kita lakukan, kita kerjakan semata-mata mengharap ridha Allah akan menjadi nilai ibadah. Maka ketika kemudian semua aktivitas kita mulai dengan mengucapkan basmalah kepada Allah, maka niscaya akan bernilai ibadah untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang kelak di yaumul akhir bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak terasa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagai umat Islam, tentu kita merasa bahagia, merasa gembira dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan kita, ini adalah bulan ladang amal kita. Bagaimana tidak? Karena di bulan Ramadan ini segala kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Oleh karenanya, bagi kita umat Islam, apa yang semestinya kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan tiba, bagi kaum muslimin tentu harus menyambutnya dengan penuh sukacita. Bagaimana tidak? Karena semua malaikat pun berharap sekiranya Allah mengizinkan semua bulan di satu tahun itu dijadikan bulan Ramadan. Karena di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang tidak didapati di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan. Maka sudah selayaknya dan semestinya kita umat Islam, ketika Allah jumpakan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, maka sudah selayaknya harus kita sambut dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Bahagia yang kita tampakkan bukan sekedar hanya kemudian kita merasa karena di bulan Ramadan pasti makanan berlimpah, tidak. Bahagia itu karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak diri dengan amal kebaikan di bulan itu. Karena di dalam bulan Ramadan satu kebaikan bisa Allah lipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Ini kebaikan yang tidak biasa. Ini kebaikan yang luar biasa yang mestinya kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akan tetapi karena manusia itu memiliki 3 kelompok hati. Yang pertama,
manusia itu memiliki hati yang disebut dengan qalbun salim. Kemudian yang kedua qalbun marid, dan yang ketiga qalbun mayyitun. Mari kita tengok bersama-sama satu persatu dari tipologi manusia yang memiliki karakter 3 macam hati ini. Yang pertama adalah qalbun salim. Qalbun salim ini yang secara bahasa sederhana adalah hati yang sehat, hati yang selamat. Hati ini adalah orang-orang, atau hati ini adalah dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian hidayah itu dijaganya dengan sebaik-baiknya, seraya hidupnya dihiasi dengan amal-amal kebajikan. Itulah orang yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Sementara yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Kelompok ini oleh Allah di dalam Al-Quran disebut dengan al-munafik, atau orang-orang yang secara fisik, secara lahiriah tampak seperti orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya di dalam hatinya banyak sekali kebencian-kebencian terhadap Islam. Sedangkan yang ketiga qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini adalah dimiliki oleh orang-orang kafir. Kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran, orang yang menutup diri dari hidayah Allah. Makanya di dalam Al-Baqarah itu Allah singgung, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, maka apa? Bagi mereka sama, nggak ada perubahan, nggak ada nilai. Karena hati mereka sudah tertutup dari kebenaran-kebenaran ilahiyah, dari kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah, baik mulai dari Rasul yang pertama Nabi Adam sampai dengan Rasul Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan bulan Ramadan ini, maka bagi kita umat Islam, apa yang mestinya kita siapkan dalam rangka menyambut kedatangannya ini? Tentu tidak hanya sekedar persiapan materi. Jauh lebih itu, kita harus mempersiapkan jiwa kita secara utuh. Karena Ramadan ini sebenarnya adalah bulan tarbiyah, bulan pembelajaran. Kalau orang Jawa sering mengatakan kawah condro di muko, di mana manusia pada bulan Ramadan ini diletakkan pada posisi yang sesungguhnya. Karena apa? Pada hakikatnya kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, ataupun tidak bergaul suami istri di siang hari mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak. Jauh dari itu. Kalau sekedar hanya itu, sebenarnya kita kalah jauh dengan hewan. Kita lihat ayam. Ayam itu ketika sudah bertelur kemudian mengerami telurnya demi kemudian bisa menetas menjadi anak ayam, itu butuh waktu 21 hari. Dan kita perhatikan, ayam itu berpuasa berhari-hari. Maka kalau sekedar puasa itu kemudian tidak makan dan tidak minum, kita kalah jauh dengan ayam. Ini kalau seandainya kita mau berbanding dengan hewan, kalau sekedar hanya berpuasa itu berarti tidak makan. Salah kita kalau dalam memahami itu. Karena sebenarnya puasa ini adalah tazkiyatun nafs, upaya diri sebagai muslim untuk mensucikan diri kita sesuci-sucinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengasah hati kita untuk menjadi pribadi yang unggul. Puasa mengasah fisik kita untuk menjadi sosok pribadi yang kuat.
Puasa mengasah nurani kita untuk menjadikan pribadi yang peduli, sehingga lengkap pembelajaran dalam ibadah Ramadan ini. Maka bagaimana kalau kita mencermati kehidupan di lapangan? Banyak orang-orang yang kemudian berlomba memberikan takjil, memberikan makanan menjelang buka puasa, karena mereka tahu bahwa dengan bersedekah itu mereka akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang pahala yang akan didapatkan oleh orang yang sedang berpuasa. Maka mereka berlomba. Sementara di sisi lain kita mendapati manusia-manusia yang mengaku beriman kepada Allah, tapi kemudian hatinya diliputi dengan penyakit atau qalbun marid. Maka banyak kemudian tidak malu melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Mengaku Islam tapi tidak berpuasa dan merasa tidak bersalah. Padahal kalau kita cermati bersama, banyak saudara-saudara kita, bahkan pemain top dunia sepak bola, ya, di luar negeri sana, di bulan Ramadan mereka meskipun harus menjadi pemain profesional dengan gaji yang luar biasa selangit dibandingkan dengan gaji-gaji yang kita terima di negeri kita ini, tapi mereka demi tetap menjalankan perintah Allah, mereka tetap berpuasa. Kita tahu misalnya Mesut Ozil misalnya, dia pemain profesional, gaji mereka jauh sekali dengan gaji-gaji kita. Tapi ketika Ramadan, meskipun mereka harus bermain sepak bola dengan keringat yang luar biasa, tapi mereka tetap mempertahankan ibadah puasa. Sementara banyak di antara kita gaji nggak seberapa, kehidupan kita pun jangankan mewah, cukup aja, jauh dari cukup. Tapi kadang-kadang kita diminta oleh Allah untuk berpuasa, kadang-kadang kita merasa enggan. Lantas apa tuh sebenarnya kita sebagai muslim harus berbahagia dengan Ramadan ini? Bagaimana tidak kita merasa bahagia? Allah memanggil langsung kepada kita dengan panggilan yang indah. Al-Baqarah ayat yang ke-183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita dengan kata panggilan yang indah, ya ayyuhan, harf nida. Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang. Allah memanggil kita dengan penuh kemuliaan. Bahkan inilah Allah. Dengan orang kafir sekalipun Allah masih memanggilnya dengan penuh kasih sayang, tidak penuh dengan kebencian. Ya, masa iya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah kemudian kita pura-pura tidak mendengar, pura-pura tuli? Kan aneh. Karena semestinya ketika kita menjadi orang yang beriman, kemudian kita dipanggil oleh orang yang memiliki segala kekuasaannya, orang yang menciptakan kehidupan kita, orang yang mematikan kita, yaitu Allah, Zat yang Maha Segalanya. Lantas kita sombong di hadapannya, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu. Sungguh kita adalah menjadi makhluk yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil dengan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah aku wajibkan kepada kalian berpuasa. Telah aku perintahkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami perintahkan, sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Itu artinya berarti puasa ini ibadah yang sudah dilakukan jauh sebelum Rasul Muhammad SAW.
Puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Rasul Muhammad ini adalah sebagai puasa penyempurna dari puasa-puasa Rasul-Rasul terdahulu. Karena kalau kita mencermati, puasa ini diperintahkan oleh Allah baru tahun kedua Hijriyah. Artinya ketika Rasul Muhammad SAW berada di kota Makkah selama kurang lebih 13 tahun itu belum ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena memang secara fisik, secara mental kaum muslimin belum siap pada saat itu, di mana keadaan umat Islam masih sangat terhimpit, belum diterima oleh masyarakat Quraisy di Mekah ataupun masyarakat oleh suku-suku yang ada di kota Mekah pada saat itu. Meskipun kalau kita mencermati Rasul Muhammad ini berasal dari suku yang terpandang di kota Mekah, yaitu suku Quraisy. Bahkan kakek beliau itu adalah orang yang terpandang dari suku Quraisy. Abdul Muthalib itu adalah orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati, karena beliau ini adalah satu-satunya orang yang dipasrai untuk menjaga Ka'bah. Orang semuanya ketika mendengar kata Abdul Muthalib, orang segan. Tapi meskipun mereka segan dengan Abdul Muthalib, tapi mereka tidak dengan begitu dengan Rasul Muhammad SAW yang bagi mereka dianggap membawa ajaran baru, yang kemudian mereka merasa ketika ajaran itu dipraktekkan akan menghapus segala kebiasaan masyarakat Mekah pada saat itu. Maka demikian pula yang terjadi pada saat ini. Ketika umat Islam akan menerapkan ajaran Islam dengan benar, banyak orang yang khawatir, takut tradisi-tradisi Nusantara ini akan hilang. Tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat terdahulu, meskipun itu bertentangan dengan ajaran Allah, mereka akan menentangnya karena dianggap nanti akan menghapus tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat. Maka ya kejadiannya antara dulu pada zaman Nabi Muhammad dengan zaman sekarang enggak jauh beda. Dulu Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam, maka banyak yang menolak. Demikian pula sekarang. Ketika orang yang benar menyampaikan ajaran Islam, mereka banyak yang nolak. Karena apa? Mereka menganggap bahwa nanti tradisi mereka akan tersisih, tradisi mereka akan hilang. Padahal kita lupa bahwa bumi adalah milik Allah. Kita ini hanya diperintahkan oleh Allah menjadi khalifatullah fil ardh. Artinya apa? Mewakili Allah untuk mengelola alam, bukan memiliki alam. Kenapa demikian? Karena ketika kita mati, tidak ada satupun apa yang kita miliki kemudian dibawa, kecuali amal-amal soleh yang sudah pernah kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lantas apa yang kemudian dampak yang akan kita rasakan ketika kaum muslimin kemudian melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini? Allah sampaikan pada ayat yang penutupnya, di ayat yang ke-183 surat Al-Baqarah. La'allakum tattaqun. Supaya kalian semua, ya kalau dalam bahasa Arab la'alla itu memiliki faidah litaraji. Litaraji itu sebuah harapan yang kemungkinannya terjadi itu besar, sehingga diharapkan ketika kaum muslimin ini kemudian melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan benar, maka hasilnya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi muslim yang utuh. Nah, seperti apa gambaran kaum muslimin, pribadi-pribadi muslim yang utuh itu? Betapa Allah menjadikan kita nanti akan menyediakan berbagai macam fasilitas kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam surat At-Tolak ya 2, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari semua persoalan. Ini janji yang disampaikan oleh Allah. Artinya ketika setiap muslim ini kemudian dia menjadi pribadi yang muttaqin, maka Allah akan berjanji menyelesaikan segala persoalan dia. Yang sulit akan dimudahkan, persoalan-persoalan apapun akan Allah berikan jalan keluar. Dan ketika Allah memberikan jalan keluar, pasti hasilnya adalah yang terbaik. Jadi tidak setengah-setengah ketika Allah memberikan jalan keluar. Bahkan Allah berjanji pada ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan menganugerahkan kepada dia, menganugerahkan kepada kaum muslimin, menganugerahkan kepada orang-orang yang muttaqin itu apa? Rizki dari arah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Betapa hari ini ketika kita sulit di dalam mencari ekonomi untuk kepentingan atau kebutuhan hidup kita sering bersandar kepada manusia, kesana kemari mencari lowongan kerja. Hampir kadang-kadang ada yang diantara kita setiap hari beli koran demi membaca iklan lowongan kerja, atau mencari di dunia maya, entah itu di Facebook ataupun informasi-informasi di Google tentang dunia kerja. Tapi kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki itu sudah berjanji kepada kita. Maka ketika hidup kita ingin dijamin oleh Allah dari sisi rezeki ini, kita ingin segala persoalan hidup kita kemudian dibantu diselesaikan oleh Allah, maka tidak ada cara kecuali kita bersama-sama kemudian menjadikan pribadi kita pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, janji yang diberikan oleh Allah ketika kita mampu menjadikan pribadi kita orang-orang yang muttaqin, atau kemudian kita ingin menjadikan diri kita termasuk pribadi yang memiliki hati yang selamat, yang sehat, adalah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang selanjutnya Allah menyampaikan, "May yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa di antara kita yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Betapa janji Allah ini bukan janji isapan jempol, tapi janji Allah pasti menjadi kenyataan. Maka kewajiban kita sekarang ini adalah memantaskan diri kita. Pantas enggak kalau saya harus mendapatkan fasilitas dari Allah untuk dikeluarkan dari semua masalah hidup saya? Maka kemudian kita jadikanlah diri kita memantaskan diri untuk itu. Maka ibadah saum itu tidak hanya sekedar kita tidak makan, jadi benar-benar mendidik kita menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang paripurna, sehingga derajat muttaqin adalah level yang paling tinggi di antara kedudukan orang-orang yang beriman. Maka ketika jabatan menjadi orang muttaqin itu bisa kita raih, pastilah sama ketika kita di dunia ini kita memiliki kedudukan jabatan yang paling tinggi. Taruhlah misalnya presiden, maka apa? Segala kebutuhan kita akan dipenuhi. Makan sudah ada yang menyediakan, gaji sudah disiapkan, mobil sudah disiapkan, transportasi mau pergi kemana sudah disiapkan. Kenapa? Itulah sebenarnya kalau kita mencermati janji Allah kepada kita. Tapi banyak di antara kita yang tidak menyadari itu. Kita lebih banyak suka bersandar kepada manusia yang sudah tahu kita manusia itu lemah, banyak keterbatasan, banyak kealpaan, tapi kita jadikan sandaran dengan kesungguhan. Sementara Allah yang maha tidak pernah memiliki kecacatan apapun, kemudian
kita lupa bersandar kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu meraih dirinya takwa, Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yas'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusannya menjadi mudah. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, bagaimana usaha orang-orang kafir untuk kemudian mengakhiri Rasul. Sehari sebelum kepindahan Rasulullah ke Madinah, mereka semuanya sudah berembuk untuk bagaimana kemudian menangkap Rasulullah, menangkap Muhammad ini baik hidup atau mati. Maka kemudian seluruh kepala suku mengerahkan tentara-tentaranya yang terbaik. Kemudian malam harinya kepunglah rumah Nabi, yang pada saat itu rumah Nabi tidak besar, rumah Nabi kecil. Di sana hanya ada 3 orang, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq serta Ali bin Abi Thalib keponakannya. Ketika menjelang keberangkatan, kemudian Rasulullah berpesan kepada Ali, wahai Ali, kau gantikan kamu tidur di tempatku, pakailah selimutku. Mungkin bagi orang sekarang akan berpikir sekian kali bagaimana mau menggantikan posisi orang yang mau dibunuh. Tapi karena Ali yakin kepada Allah, Ali yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan yang terbaik bagi orang yang beriman, akan menyelesaikan semua masalahnya dengan indah, maka Ali yakin dengan itu. Akhirnya Abu Bakar pun berangkat dengan Nabi ke Madinah, dan alhamdulillah keluar dari rumah tanpa seorang pun yang tahu tentang kepergian Nabi. Begitu pasukan-pasukan ini terbang, ternyata sudah menginjak siang. Maka mereka karena penasaran, maka dibukalah pintu rumah Nabi. Mereka bahagia karena merasa bahwa Muhammad masih berada di tempat itu. Mereka tidak tahu kalau malam itu di rumah itu berisi 3 orang. Taunya adalah Muhammad. Begitu mereka menarik selimut Nabi, ternyata yang di situ berada adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak akan pernah berani, karena Ali adalah putra tokoh dari Quraisy, yaitu Abu Thalib, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati di kota Mekah. Begitu mengetahui bahwa Muhammad telah pergi, mereka pun mengejar. Dan itulah Allah selesaikan kesulitan-kesulitan itu dengan indah. Pribadi yang bertakwa akan menghasilkan sesuatu yang indah bagi kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian Allah berjanji yang kelima, siapapun di antara kita yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji, wa may yattaqillaha yukaffirhu an sayyi'atihi. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan tutupi, Allah akan hapus segala keburukannya. Maka bagi kita orang yang beriman, seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini, ketika kemudian kita kembali kepada Allah, maka Allah senantiasa membuka pintu taubat kepada hamba, dan senantiasa pintu maghfirah Allah itu dibuka luas bagi setiap hamba. Tinggal kita mau atau tidak menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang keenam, janji Allah
kepada orang-orang yang mampu meraih takwa ini adalah wa yu'zim lahu ajra. Allah akan berikan pahala yang besar. Nah, apa itu pahala yang besar? Allah akan berjanji memasukkan ke dalam surga bagi siapa saja yang bertakwa kepadanya. Dalam surat Kahfi Allah sudah berjanji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulah khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, ini adalah bentuk takwa. Orang yang mengimani adanya Allah, orang yang mengimani kehidupan akhir nanti atau kehidupan setelah hari kiamat nanti, akan senantiasa menghiasi hidupnya dengan amal soleh. Maka ketika orang yang meyakini adanya Allah kemudian menghiasi hidupnya dengan amal soleh, itulah Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya, yang di dalamnya Allah penuhi dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah ia jumpai ketika hidup di dunia. Maka bagi kita orang yang beriman, jangan merasa risau, jangan merasa sedih kalau dalam hidup kita kemudian serba kekurangan. Maka tidak sebagaimana orang yang kaya memiliki makanan berbagai macam model ada, gizi terpenuhi, tidak perlu khawatir. Karena memang hidup ini adalah ujian. Allah sudah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd itu, Allah sampaikan begini. Huwallazi khalaqa fil ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat linabluwakum fima atakum. Jadi dialah Allah yang menjadikan kalian ini khalifah di muka bumi, yang kemudian Allah jadikan antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, ditinggikan beberapa derajat. Linabluwakum fima atakum, akan tetapi Allah sekali lagi hanya ingin menguji siapa di antara kalian yang terbaik. Yang kemudian diuji tentang apa? Diuji tentang apa yang telah diberikan oleh Allah kemudian dimanfaatkan menjadi amal yang terbaik. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi tidak kemudian berlomba dalam dunia, tidak. Jadi kita harus yakin bahwa Allah memerintahkan kita menjadi hambanya yang bertakwa itu bukan kemudian kebiar dunia, tidak. Makanya dalam hadis Rasulullah, beliau menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau menyampaikan, "Man kana di dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqru baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang menjadikan dunia itu tujuannya, maka nescaya Allah akan mencerai beraikan semua urusannya. Contohnya apa? Sederhana. Kita mau mengerjakan sesuatu, belum selesai sudah muncul yang baru, belum selesai muncul yang baru. Masalah tidak selesai. Akhirnya apa? Kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang beriman itu dia akan menjadikan akhirat itu menjadi tujuannya. Rasulullah menyampaikan, "Wa man kanatil akhiratu hammahu jalallahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tadhud dunya wa hiya rai." Jadi siapa orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, maka niscaya Allah akan menjadikan semua persoalannya itu Allah ringkaskan, Allah mudahkan, Allah kumpulkan, dan Allah akan menjadikan hatinya itu menjadi kaya, dan dia tidak akan menjadi orang yang silau dengan kehidupan dunia. Maka ada contoh yang mesti kita tiru. Bahkan sampai sekarang hartanya masih ada. Utsman bin Affan, beliau salah satu di antara sahabat Rasulullah dan juga sekaligus menantu Rasul yang mendapati gelaran
Dzun nurain, artinya orang yang memiliki dua kemuliaan, dua cahaya. Karena beliau adalah salah satu di antara sahabat Rasul yang dinikahkan dengan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi coba kalau kita tengok kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ini tidak main-main. Beliau itu kalau bersedekah nilainya miliaran dan tidak perlu pamer. Makanya kan di antara kita banyak yang kita sering menyaksikan di media massa atau di media elektronik gitu ya, hanya membagikan zakat kemudian mengundang orang-orang untuk berhimpitan. Utsman bin Affan tidak demikian. Beliau adalah sahabat yang mulia, yang kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir nanti juga dijamin kemuliaannya oleh Allah karena dijamin surga. Tapi apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau bersedekah tidak kemudian ingin dipuji orang. Tapi diplomasi beliau juga luar biasa. Maka jasa-jasa beliau yang sampai ini masih bisa kita rasakan, di antaranya adalah beliau yang berhasil membukukan mushaf Al-Quran. Beliau yang kemudian sampai hari ini memiliki aset yang belum pernah berakhir. Sampai hari ini masih ada. Ya, beliau punya salah satu di antara kebun kurma, yang kemudian di antara kebun kurma itu didirikan hotel, yang kemudian hasil dari sewa hotelnya itu diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah kaum muslimin di seluruh dunia. Maka betapa mulianya beliau ini, betapa bahagianya Utsman bin Affan ini, selain sudah dijamin surganya oleh Allah, sampai hari ini pahalanya terus mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Apakah kita tidak iri menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan para sahabat-sahabat beliau? Ya, sementara banyak di antara kita justru lalai. Baru punya kekayaan sedikit sudah pamer ke sana kemari. Baru punya harta sedikit sudah hidup, gaya hidupnya sudah luar biasa. Dan lebih celaka lagi, banyak orang-orang yang miskin di antara kita, tapi gaya hidupnya meniru orang-orang kaya, nggak tahu malu, dan lagi tidak pernah merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim, maka betapa bahagianya ketika kemudian Allah memanjangkan umur kita, mempertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan Ramadan tahun ini. Jadikan Ramadan tahun ini adalah momentum untuk memperbanyak diri dengan amal-amal soleh kita. Segala apa yang bisa kita kerjakan, segala apa yang bisa kita raih demi memuliakan derajat kita di hadapan Allah di bulan Ramadan ini, raihlah dengan sekuat tenaga. Yang bisa diraih dengan baca Quran, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena meskipun kita membaca Al-Quran seayat dalam satu saat, maka niscaya itu akan dapat menjadikan kebaikan kita. Rasulullah sudah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bagi kita yang bisa bersedekah dengan harta, sedekahlah dengan harta kita. Tidak hanya zakat, tapi sedekahlah dengan harta kita seberapa kita mampu. Karena disitulah ladang amal kita. Satu kebaikan, maka niscaya Allah akan kembalikan 70 bahkan 700 kali lipat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, maka seperti satu gabah yang kemudian ketika ditanam satu gabah ini akan tumbuh menjadi 7 tangkai, yang setiap tangkainya itu akan tumbuh menjadi 100.
Sehingga bagi kita umat Islam, ketika satu kebaikan itu kita kerjakan, maka niscaya kebaikan itu akan Allah kembalikan tidak hanya 70 kali lipat, tapi bisa menjadi 700 kali lipat. Itulah salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami bersama, bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Betapa seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan salah di hadapan Allah, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah di bulan Ramadan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu ampunannya seluas-luasnya. Maka ini kesempatan yang baik bagi kita sekalian. Jadi ketika kita merasa pernah melakukan perbuatan salah, ini adalah kesempatan bulan taubat kita. Bulan di mana Allah membukakan pintu-pintu ampunan seluas-luasnya kepada kita, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami, bulan Ramadan ini bulan di mana Allah menjadikannya ada di antara bulan ini adalah satu malam yang memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan. Maka ketika kita membandingkan kehidupan umat Nabi Muhammad SAW, itu betapa jauh dari kehidupan umat-umat terdahulu. Kita ini umat Nabi itu umurnya pendek-pendek, fisiknya juga kecil-kecil. Kita iri dengan umat-umat terdahulu. Umur mereka panjang sehingga mereka bisa berbuat amal kebaikan itu luar biasa banyak. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa umat Nabi Muhammad meskipun umurnya pendek, fisiknya kecil, tapi Allah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan ini, yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keutamaan Lailatul Qadar ini satu malam melebihi kebaikan daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun lebih sedikit. Itu artinya kalau kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kemudian setiap tahun kita mendapati bulan Ramadan, kemudian di bulan Ramadan itu kemudian kita memperbaiki diri, kualitas iman kita tingkatkan, amal kita tingkatkan, ibadah kita kepada Allah kita tingkatkan semuanya. Kemudian kita mendapati Lailatul Qadar ini, bukan tidak mungkin kebaikan yang kita lakukan ini melebihi kebaikan-kebaikan umat terdahulu. Coba kalau setiap tahun kita mendapati Lailatul Qadar sekali, kita mendapati 5 kali, itu berarti sudah 83 tahun kali 5 berapa tahun? Sudah 400 tahun lebih. Maka jangan kemudian sia-siakan bulan Ramadan ini. Maka ada ungkapan dari Rasulullah, man fariha bi dukhuli Ramadan faqad haramallahu alaihi jasadu ala niran. Siapa orang yang merasa bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya atas neraka. Tentu bukan kemudian kita menyambutnya dengan gembira seperti hanya anak-anak kecil. Ramadan tiba kemudian menyalakan petasan, kembang api dan lain sebagainya, tidak. Tapi menyambutnya dengan mempersiapkan diri secara utuh. Kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita ingin memperbaiki diri kita dalam ketaatan kita kepada Allah sebaik-baiknya. Kita ingin mempersembahkan ibadah terbaik kita di hadapan Allah, dan itu sebenarnya untuk bekal kita ketika kita kelak semuanya kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Panjangkanlah kaum muslimin yang dirahmati Allah ketika dalam hidup kita kemudian kita dimatikan oleh Allah sesaat saja. Bayangkan ketika kita di alam barzakh kita sendirian, tidak ada yang menemani. Kesulitan di sana luar biasa yang akan kita jumpai. Yang akan menemani kita hanya satu, amal soleh. Maka beruntunglah kalau kita hidup di dunia ini kemudian kita mampu
mengumpulkan amal soleh terbanyak sebanyak-banyaknya, yang kemudian itu akan menemani kita ketika kita semuanya hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi bergelimang harta. Kalau di dunia mungkin kita ada pembantu-pembantu yang bisa mengambilkan sesuatu, menolong kita orang lain. Tapi ketika kita di alam barzah kita sendiri, hanya amal yang menyertai. Maka jangan sia-siakan Ramadan yang akan hadir ini. Kita sambut dengan kesiapan fisik kita. Fisik kita siapkan dengan yang terbaik. Kemudian rohani kita siapkan yang terbaik. Karena disitulah sebenarnya letak kemuliaan seorang hamba ketika Ramadan tiba, kemudian mempersiapkan diri terbaik seraya beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik. Dan itu adalah bekal yang terbaik untuk kita semuanya. Itulah barangkali jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai hamba senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu menghiasi Ramadan tahun ini dengan memperbanyak diri dengan amal-amal soleh, yang dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika nanti akhir Ramadan benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah dengan membawa pribadi yang bertakwa kepadanya, sehingga fasilitas yang sudah Allah janjikan mudah-mudahan menjadi milik kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Walafu minkum nasrun minallah wa fafun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.